Halo Sobat Enerbase. Oke, sudah lama kita tidak buat video. Kali ini kita langsung aja kedatangan sebuah HP Oppo A57 ya teman-teman. Ini kasusnya KDRT. Alias kasus bocah ya. Nggak tahu, mungkin stres main game, mungkin kalah atau lagi emosi. Korban deh HP-nya. Oke, teman-teman, di sini langsung aja. Untuk Oppo A57 ini kita harus bongkar backdoor-nya dari tulang backdoor-nya. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah fleksibel fingerprint. Nah, untuk fingerprintnya kan itu ada di sebelah kanan ya. Kalau di balik sini adalah sebelah kiri. Jadi hati-hati saat membuka ya, karena di sini saya membukanya menggunakan plat tipis ya. Nah, seperti ini. Saya gunakan sarung tangan karena cukup tajam ya, tipis ya, biar agar lebih mudah. Nah, untuk backdoornya ini sangat tipis dan lentur ya. Saya bantu menggunakan thinner untuk melunakkan lemnya agar cepat ya. Nah, seperti ini. Nah, hati-hati stop di bagian sisi sebelum fingerprintnya itu ya, karena di bagian itu fleksibelnya. Kalau kita langsung paksakan itu bisa putus ya, teman-teman pemula. Jadi harus pelan-pelan. Nah, jika sudah sampai ke pinggir itu kita tahan dulu sambil kita angkat seperti ini. Kemudian kita gesek-gesek sampai melewati fleksibelnya dan tidak mengenai. Nah, seperti itu. Tepat ya teman-teman. Kalau kita langsung main gas aja tadi itu sudah putus ya. Nah, ini untuk kaca kameranya dia sistem dicopot dulu ya, karena kita akan membuka cover mesinnya ya. Nah, di bawah kaca kameranya tadi itu ada baut yang harus dicopot. Nah, ini dia. Kita copot semua baut dari tulang backdoornya agar kita bisa membuka tulang backdoornya. Nah, seperti ini. HP-HP sekarang sih rata-rata backdoornya main lem ya. Nah, soket-soket kita buka, kemudian double tip baterai kita angkat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk double tip LCD-nya juga diangkat. Nah, seperti itu. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita bongkar LCD-nya. Nah, kalau untuk bongkar LCD yang hancur seperti ini sangat mudah teman-teman ya. Dimartir pun jadi tidak seperti itu ya. Jadi lanjut aja, kita gunakan plat pembuka LCD seperti ini. Bisa dibantu dengan thinner juga bisa, jika keras ya. Nah, seperti ini kayaknya lemnya sudah lembek ya, sudah lunak. Jadi kita enak aja sih langsung kita gesek ya. Kalau untuk LCD rusak sangat mudah lah, teman-teman pemula pasti tanpa diajarkan sudah bisa mencobanya dan berani mencobanya. Seperti ini. Namun jika kondisi seperti ini yang sangat-sangat membuat kita banyak nambah kerjaan itu adalah karena dia pecah, otomatis banyak sisa-sisa serpihan LCD nanti di pinggiran framenya. Nah, ini untuk penutup speakernya, hati-hati teman-teman, jangan sampai lupa, kita copot dulu. Nah, ini dia. Oke, sudah bisa diamankan. Lanjut kita bersihkan. Di sini saya menggunakan mini vacuum cordless ya, pakai baterai jadi gampang ya untuk membersihin meja kerja kita. Nah, selanjutnya ini adalah proses pembersihan lem. Begitu banyak serpihan-serpihan LCD yang masih menempel. Jika sulit dilepas, gunakan thinner ya untuk melunakkan lemnya. Seperti biasa teman-teman, saya selalu memberitahukan trik ampuh untuk mendapatkan pemasangan LCD yang presisi, yaitu dengan membersihkan total semua lem-lem yang ada di bagian frame. Nah, selain faktor LCD, ini juga menentukan ya untuk faktor posisi LCD bisa presisi ya teman-teman sekalian. Hampir rata-rata LCD sekarang sih rata-rata presisi ya. Sudah pada melakukan perbaikan, melihat kekurangan, sehingga udah semakin top lah LCD rata-rata sekarang. Nah, itu dia, sampai semua sisi-sisinya kita bersihkan, jangan sampai ada yang tinggal. Supaya hasilnya pun betul-betul presisi ya teman-teman. Teman-teman pemula jangan malas ya belajar untuk seperti ini. Memang sebenarnya cukup lama ya, ini karena saya percepat videonya. Jadi mohon maaf sekali lagi teman-teman pemula jika saya percepat video ini adalah untuk menghemat waktu ketika mengupload ya. Karena kalau terlalu panjang juga bosan, juga menghemat kuota sih intinya teman-teman ya. Mohon maaf jika terlalu dipercepat. Intinya langkah-langkahnya cukup jelas ya teman-teman. Nah, ini untuk menutup speakernya kita bersihkan dari bekas-bekas lem, bahkan ada LCD, pecahan LCD yang nempel tadi teman-teman. Jadi kita bersihkan, langsung kita tempel saja. Itu sepertinya sudah kedudukannya sudah menempel keras, jadi nggak perlu dilem ya. Jika dilem pun bisa teman-teman, sedikit aja untuk apa ya, untuk sekilas saja gitu. Nanti karena dia ditimpa sama LCD ya. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita testing untuk LCD barunya. Oke, langsung kita pasangkan aja. Nah, di sini saya ada kesalahan ya. Saya kira tombol powernya itu ya langsung dari fingerprintnya ya. Jadi salah teman-teman. Di tombol powernya langsung fleksibelnya. Nah itu. Nah, ini sudah nyala ya. Kita tunggu sampai ke menu. Oh, di sini karena password dari
pinnya belum diinfokan sama usernya ya, jadi kita testing touchscreen, ngetes pin aja tadi ya, seperti itu ya, untuk memastikan touchscreen-nya berfungsi saja. Nah itu saya tes untuk password atau pinnya itu mau ya, touchscreen-nya masih berfungsi. Nanti untuk pastinya bisalah untuk kita testing apa ya, untuk panggilan darurat bisa juga ya. Nah ini sudah selesai, untuk testing sudah selesai. Selanjutnya fleksibel LCD-nya itunya ya, langsung kita double tipnya kita pasangkan ya, kita lepas dulu, itu ada lem double tip. Nah kita tarik perlahan-lahan ya, kita tarik perlahan-lahan untuk menempelkan ke plat LCD-nya. Nah seperti itu, agar pas dan presisi nanti ya saat pemasangan ya. Oke, selanjutnya proses pengeleman ya. Seperti biasa kita ambil dari sisi, saya biasanya kanan kiri dulu ya. Kemudian baru kita ambil sudut-sudutnya. Nah seperti teman-teman ya. Setelah kita oleskan lemnya di bagian frame kanan kiri, selanjutnya baru kita ambil sudut. Nah khususnya di bagian depan ini, hati-hati jangan sensor untuk sampai ketutup ya teman-teman sekalian ya. Itu ada sensor panggil atau apa biasanya ya, sensor wajah ya gitu ya. Oke, setiap sudut-sudutnya juga hati-hati. Nah ini karena tadi framenya rusak, jadi di bagian sudut bagian bawah ini saya kasih agak tebal lemnya teman-teman ya, agar rongga yang kebuka ketutup ya. Kalau tidak ditutup, cahayanya bisa ini ya kelihatan. Nah ini di sini teman-teman kuncinya kita urut-urut ya, agar lem tidak meluber keluar ya. Jadi diurut-urut pelan-pelan agar lemnya masuk ke bagian dalam frame, bukan keluar ya. Kalaupun sampai terjadi keluar, langsung dilap saja. Nanti sisa-sisa yang menempel bisa dibersihkan. Nah ini seperti biasa saya gunakan karet ya, bisa juga menggunakan solasi. Saya menggunakan karet di sini seperti biasa, 3 buah secara vertikal dan 5 buah secara horizontal. Itu trik-trik dari saya. Untuk teman-teman di rumah bisa bebas ya. Nah untuk proses pengiriman minimal 1 jam lah ya teman-teman. Nah ini tadi dia agak ini keangkat dikit ya, karena framenya kebuka tadi ya, dan cukup parah rusaknya. Kita tunggu 1 jaman. Nah sambil menunggu kering, kita bersihkan dulu ini lem-lem yang ada di backdoor belakangnya ya, bagian lapisan backdoor luar. Setelah ini nanti baru kita bersihkan double tip yang menempel pada tulang backdoor. Teman-teman jangan lupa nih wajib dibersihkan agar nanti backdoornya presisi lagi waktu kita oleskan lem atau kita pasangkan ya. Nah ini udah selesai. Selanjutnya untuk tulang backdoornya. Nah ini double tipnya juga kita bersihkan secara bersih menyeluruh ya. Jangan sampai ada tersisa. Nah menggunakan pinset ya, dengan cara dikaitkan dan diputar-putar seperti itu, karena lebih mudah, lebih gampang, cepat ya teman-teman. Nah seperti ini, jangan sampai ada yang sisa, kita bersihkan. Nah ini dicoba sudah presisi. Nah ini untuk kaca kamera juga ya. Selanjutnya karena baterainya drop tadi saya sambil tembak juga ya, ditembak sekitar 5 menit nggak apa-apa, udah lumayan terisi pastinya ya. Sekitar 5 menit saya gunakan baterai aktivator untuk mengisi baterai dengan cepat ya. Nah ini selesai sudah 5 menit ya, udah ada 3,8 volt. Oke, proses pengiriman tadi ya kurang lebih 1 jaman. Nah ini sudah selesai. Kita lepaskan lagi karet-karetnya, kemudian kita rakit-rakit lagi semua mesinnya ya teman-teman ya. Di sini kita pasangkan fleksibel LCD-nya, double tip penutup baterainya, soket-soket semua ya. Dan untuk fingerprint-nya gitu teman-teman ya. Nah kita rapatkan, kemudian kaca kamera dilap ya, karena ada debu. Nah kita pasangkan lagi semua buat baut tulang backdoor-nya. Selesai terpasang, kemudian kita akan mengoleskan lem ya, untuk menempelkan backdoor-nya. Seperti itu teman-teman ya, langkah-langkahnya hampir sama semua dalam pengganti LCD ya. Untuk rata-rata HP versi terbaru ya. Karena rata-rata menggunakan lem biasanya backdoor-nya. Kalau HP lama itu langsung ya, menempel dengan tulang backdoor, langsung kita cungkil aja dia akan keangkat ya teman-teman ya. Oke, ini pemasangan kaca kamera sudah selesai. Nah, presisi. Jika ada yang kurang diperbaiki. Sambil kita nyalakan dan kita oleskan lemnya. Menyeluruh ya. Seperti biasa teman-teman, jangan terlalu tebal, agak ke dalam sedikit ya, agar tidak terjadi lem keluar. Kaca kamera juga, itu kita kasih lem sedikit saja. Nah, ada yang kurang-kurang kita tambahin ya, jangan sampai ada yang bolong.
Oke, ini kita sambil urut-urut juga. Saya menggunakan karet ya teman-teman untuk menempelkannya. Nah, seperti ini. Semuanya merata. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ini sudah sampai ke menu. Sambil kita tes ya untuk SOS atau bantuan darurat ini tombolnya berfungsi ya, angka-angkanya. Nah, oke teman-teman pula, terima kasih ya. Begitulah cara penggantian LCD Oppo A57 ini dengan sederhana. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula dimanapun berada. Mohon maaf jika ada kekurangan dan langkah-langkahnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya membahas yang terbaru. Salam servis dan servis. Bye.